di tengah teman-teman semua. Let me introduce myself. My name is Nur Hafiza. I'm from State University of Jakarta. Di sini aku mau ngebahas mengenai support system. Jadi teman-teman sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih merasa di suatu kondisi yang kurang menyenangkan, kayak lagi demotivasi, lagi kehilangan arah, lagi merasa capek gitu sama menjalani hidup ini. Nah, pasti teman-teman membutuhkan seseorang buat teman-teman tuh berkeluh kesah, buat curhat, yang bisa mengurangi beban pikiran teman-teman sendiri. Nah, orang-orang tersebut bisa kita katakan sebagai support system. Nah, jadi beberapa menit ke depan aku akan membahas mengenai itu support system. Apa sih support system itu? Gimana cara kita membangun support system yang baik, dan juga siapa aja sih yang bisa kita katakan sebagai support system? Well, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita pastinya perlu berinteraksi dengan manusia lain, karena kita membutuhkan manusia lain untuk membantu kita. Simpelnya kayak gini, misalkan sekarang aku lagi butuh banget bantuan teman aku buat videoin pembicaraan aku ini, karena pembicaraan ini tuh harus aku dokumentasikan. Nah, contohnya tuh kayak gitu, sama kayak masalah sehari-hari di kehidupan kita perlu orang lain untuk membantu kita, membantu kalau kita lagi ada masalah, membantu memproses masalah kita tadi, dan meminimalisir beban yang kita rasakan karena masalah tersebut. Nah, hal itu bisa kita katakan sebagai support system. Apa sih support system? Support system bisa dikatakan sebagai hubungan atau relasi yang mendorong kita ke keadaan yang lebih baik lagi. Manfaat dari support system itu bisa sangat kita rasakan ketika kita tuh lagi ngerasa gak baik-baik aja, kita tuh lagi merasa terpuruk gitu. Nah, punya support system bisa dikatakan kita jadi punya seseorang yang bisa kita andalkan saat kita lagi ada di situasi yang kurang menyenangkan. Contohnya kayak tadi ya, demotivasi, kehilangan arah, atau bahkan saat teman-teman putus cinta nih, lagi galau. Aduh, galau banget kan, gak mood ngapa-ngapain, gak mood makan, gak mood minum, kayak moodnya cuma mau di kasur, rebahan, mikirin dia ya. Bercanda ya teman-teman. Nah, support system ini akan hadir untuk kita mengingatkan kita kemana sih kita harus melanjutkan hidup ini, dan ke arah mana sih tujuan kita ke depannya. Begitu pula nantinya misalkan support system ini lagi ada di suatu kondisi yang kurang menyenangkan, kita juga harus memberikan perlakuan yang sama, kita juga harus memberikan bantuan kepada mereka. Jadi kayak intinya kita harus bertimbal balik ya teman-teman. Jangan begitu, pasti muncul pertanyaan dalam benak kita, seberapa penting sih support system itu? Emang harus ya kita punya support system? Support system menjadi komponen kunci untuk kesehatan mental kita. Dengan adanya support system, kita nggak akan merasa kalau beban itu ditanggung sendiri. Ada orang di luar sana yang akan membantu kita untuk meringankan beban tersebut. Bahkan, keberadaan seorang support system bisa mengurangi risiko depresi dan juga kecemasan yang berlebih. Nah, kalau gitu, siapa aja sih orang yang bisa jadi support system kita? Siapapun bisa jadi support system kita tanpa adanya batasan umur atau jenis kelamin. Bisa jadi teman kerja, teman kampus, teman kuliah, atau bahkan keluarga sendiri. Support system idealnya itu berisi orang-orang yang mampu mendengarkan kita, mampu memberikan feedback, umpan balik kepada kita saat kita lagi membutuhkan support system itu sendiri. Nah, semua itu balik lagi ke kita, apakah kita bisa mempercayai orang tersebut untuk ngedengerin cerita kita dan juga ngasih bantuan ke kita. Nah, pertanyaan yang paling akhir untuk sesi materi kita ini, gimana sih cara membangun support system yang baik? Well, untuk membangun sebuah support system yang baik, teman-teman bisa coba mulai dengan orang-orang yang teman-teman kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Nah, selanjutnya ketika teman-teman udah mulai
tahu nih siapa sih orang-orang yang sekiranya bisa kita andalkan saat kondisi kita lagi nggak stabil. Cobalah mulai untuk berkomitmen dengan orang tersebut. Maksudnya adalah mulailah interaksi yang baik dengan orang tersebut. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan mencoba membuka diri. Nah, contohnya tuh kayak membahas soal hobi atau makanan kesukaan. Lalu teman-teman bisa coba kasih perhatian ke mereka, dan juga coba tawarin bantuan ke mereka ketika mereka lagi butuh. Nah, ini dilakukan agar hubungan kita sama support system tersebut bisa jadi mulai tumbuh nih benih-benih kepercayaannya, dan juga hubungannya akan makin menguat. Nah, yang terakhir adalah pertahankan hubungan tersebut. Dengan mempertahankan hubungan tersebut, kita akan memiliki support system yang akan selalu ada buat kita ketika kita lagi di suatu kondisi yang tidak stabil dan juga melelahkan. Bagaimanapun juga, kita adalah seorang makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu kita. Nah, menurut aku di saat pandemi ini adalah momen yang tepat untuk kita menjadi support system juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, jangan berekspektasi bahwa kita akan selalu mendapat support dari orang-orang yang kita sayangi tersebut, tetapi kita lupa kalau kita tidak memberikan support bagi orang-orang yang kita sayangi tersebut. Nah, itu dia tips-tips dari aku gimana sih cara membangun support system yang baik. Semoga tips-tips itu akan bermanfaat buat kalian untuk membangun support system yang baik, agar nantinya kalian mempunyai support system yang bisa membangun kalian, bisa membawa kalian ke keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semua, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.